Oke, selamat malam Bu Margareta. Bu. Selamat malam Pak Topik. Selamat malam Bu Alina Akid. Selamat malam. Ya, baiklah pada hari ini saya akan melakukan supervisi terhadap Bu Margareta dan Bu Alina sebagai coachnya ya. Ya. Jadi pada pertemuan malam ini kita akan membicarakan bagaimana meningkatkan keterampilan coaching Ibu Margareta. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dalam hal ini bentuk dukungan yang saya berikan itu untuk membantu Ibu itu seperti apa? Baiklah, terima kasih Pak Topik. Ya. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna untuk saya, Pak. Oke, baik Bu. Saya akan mendukung Ibu dalam hal ini. Bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada observasi yang saya amati sekarang? Kalau saya lihat nih Pak, saya berharap Bapak bisa membantu saya, memperhatikan saya, cara-cara saya mendengarkan aktif, ya, bagaimana biasanya kalau kita fokus itu sering terganggu dalam berbagai macam masalah. Jadi bagaimana saya bisa mendengarkan aktif dengan coach saya, dan kemudian bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bermakna bagi coach, sehingga coach saya itu bisa menjawab pertanyaan saya dengan terbuka, ya, dengan penuh rasa kesadaran sendiri, begitu Pak. Oke, ya, terima kasih Bu. Jadi Ibu itu berharap Ibu itu bisa mendengar aktif, terus bisa mengajukan pertanyaan yang bermakna, yang berbobot, sehingga si coach Ibu ini bisa menemukan solusinya sendiri, Bu ya. Iya, begitulah kira-kira Pak. Ya, supaya dia bisa terbuka dengan saya. Ya. Karena saya kesulitan kalau mendengarkan. Iya, Bu. Jadi ini sudah saya catat. Jadi bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Iya, kalau saya melihat saya sendiri Pak, ya, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan kemudian merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, yang berbobot, yang akan membantu saya untuk menggunakan hal-hal tersebut, ya, yang berguna dalam proses coaching saya nanti Pak. Dengan demikian, ya, ini dengan meningkatkan aktif, mendengarkan secara aktif tadi dapat meningkatkan keterampilan diri saya. Ya, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid-murid yang punya permasalahannya dalam pembelajaran, gitu Pak. Oh iya. Jadi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif ya, sangat berguna bagi Ibu dalam proses coaching itu. Jadi saya paham Ibu. Jadi kira-kira apa tuh harapan Ibu dari observasi kita nanti itu? Harapan saya berharap di observasi ini bisa memberikan umpan balik yang bisa membangun saya untuk membantu saya dalam perkembangan saya sebagai coaching, ya, khususnya di dalam membuat suatu pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang berbobot, ya, sehingga bisa membuka hati si coaching yang punya masalah ini. Saya berharap masalahnya bisa saya atasi, ya, bersama coach saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna ini Pak. Jadi itu berharap supaya saya bisa memberikan umpan balik yang baik ya untuk membangun perkembangan Ibu.
Jadi khususnya dalam mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing si coaching ibu supaya dapat menemukan solusinya sendiri. Oke, ibu sudah mengetahui semuanya. Saya ingin ibu bisa melaksanakan coaching ini dengan baik dengan Bu Alina Akid. Ya, untuk waktunya silakanlah ibu untuk melakukan coaching sekarang. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak sudah memberikan saya kesempatan. Ya. Saya bersama coach saya, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bu Alina. Selamat malam, Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Ibu. Saya senang mendengarnya bahwa Ibu sehat. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya, Bu. Baik, Ibu, baik. Ya, dengan menggunakan model Tirta. Ya, dengan senang hati Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk masalah Ibu ini, Bu? Begini, Bu, saya mau ngobrol sebentar, Ibu. Apakah Ibu Margareta bersedia sebentar, Ibu? Sangat bersedia, Ibu. Silakan, apa yang masalah yang dihadapi Ibu sekarang ini? Sebenarnya begini, Bu, saya ingin mendapatkan solusi terhadap sebuah masalah yang sedang saya hadapi, Ibu. Masalahnya begini, Bu. Sebenarnya saya lagi bingung menghadapi perubahan perilaku murid yang selama ini telah banyak berubah, baik dari sifatnya maupun dari perbuatannya, Ibu. Oh iya. Coba Ibu ceritakan lebih spesifik lagi, Ibu. Bisa, Ibu? Iya, bisa, Ibu. Begini, Bu. Waktu pembelajaran secara COVID itu, Ibu, semenjak pembelajaran secara daring pasca COVID, sikap dan perilaku murid sudah sangat tidak terpuji. Beberapa tindakan yang sering terjadi antara lain ucapannya yang kasar, habis itu tidak sopan, tata keramanya sudah tidak ada lagi, baik terhadap orang tua maupun terhadap gurunya. Seperti itu, Ibu. Oh ya, selama pandemi ya Bu ya, jadi anak-anaknya sikapnya lebih tidak bagus ya, tidak tercermin di dalam pembelajaran gitu ya Bu ya. Ya, ternyata begitu besar masalah yang Ibu hadapi ini. Jadi saya kira ya dengan tindakan-tindakan yang Ibu lakukan ya, Ibu dalam pembelajaran Ibu ini harus Ibu perhatikan secara lebih dekat lagi ya, bertemu secara langsung dengan keluarganya atau diajak bicara ya. Jika sudah tatap muka, jadi Ibu harus mendekati siswa tersebut, apa sih masalah yang mereka hadapi sehingga perbuatan mereka ini tidak mencerminkan kebaikan, ya selalu berkata kasar, jorok, tidak sopan, dan tata keramanya tidak begitu bagus, begitu Bu. Jadi Ibu ingin dapatkan apa dari percakapan kita ini, Bu? Jadi pada saat percakapan ini, Bu, saya ingin adanya solusi terhadap perubahan perilaku. Jadi saya maunya solusi itu berdampak kepada perilaku murid saya yang selama ini sudah kurang baik. Jadi saya maunya ada dampak positif yang ada terhadap perilaku-perilaku murid saya yang selama ini telah berubah semenjak pembelajaran secara daring pada saat COVID kemarin. Seperti itu, Bu. Ya. Ibu ingin bahwa selama ini ya apa segala sikap perilaku anak tadi yang jorok sehingga menjadi baik, tata keramanya yang tidak sopan menjadi lebih sopan ya Bu ya? Iya Bu, seperti itu Bu. Solusi seperti apa sih yang Ibu maksudkan tadi Bu? Terutama ini Bu, solusinya pada intinya itu dampak positifnya Bu. Jadi saya maunya dampak positif itu harus terjadi pada perilaku murid. Itu Ibu. Oh begitu.
Lalu apa tindakan yang telah Ibu lakukan selama ini terhadap permasalahan ini, Bu? Saya sudah yang lalu saya pernah melakukan, saya sudah pernah menerapkan kebiasaan yang positif di kelas, Bu. Tapi hanya sebatas kelas. Seperti yang bersalaman sebelum masuk kelas, memberikan salam kepada guru, tidak mengucapkan kata-kata tidak baik, ataupun bersikap sopan terhadap orang tua. Itu yang sudah saya terapkan, tapi masih dalam skala kecil seperti itu, Bu, hanya di kelas saja. Ibu sudah menjalani dengan sudah luar biasa, Bu. Ibu bisa melakukannya dengan kelas yang kecil dulu, ya. Kita memang harus mengangkatnya dari kelas yang kecil. Sehingga kalau kelas yang itu sudah terbentuk menjadi tidak jorok lagi, ya, selalu berkata yang baik, selalu melakukan yang baik, jujur dan sebagainya, selalu menghargai sesama teman. Saya yakin dari satu kelas itu bisa mengalir ke kelas-kelas yang lainnya. Itulah menurut saya langkah yang lebih bagus, Bu. Terus, lalu bagaimana hasilnya itu, Bu? Selama ini hasilnya yang sudah saya lihat, sebenarnya itu sudah baik, Ibu. Sudah baik hasilnya yang sudah saya terapkan. Namun, karena masih dalam skala kecil, jadi pengaruhnya sangat besar sekali, Bu. Jadi setelah mereka keluar dari kelas, pasti banyak kelas-kelas lain yang di situ bisa mempengaruhi siswa saya ini kembali. Jadi setelah keluar dari kelas, mereka berteman lagi dengan teman yang lain, sehingga perbuatan yang tidak baik itu kembali lagi seperti semula. Seperti itu, Bu. Apakah Ibu sudah menerapkan dalam skala yang besar seperti di lingkungan sekolah? Bukan hanya di kelas? Itu ide yang bagus, Bu. Betul sekali itu, Bu. Karena memang saya belum menerapkannya dalam skala besar. Jadi saya juga memang mengarahnya ke sini, Bu. Jadi arah tujuan saya itu memang dari yang kecil ini memang saya mau ke yang besar. Karena saya lihat kalau dari yang kecil ini pengaruhnya sangat besar sekali kepada siswa yang dalam skala kecil. Jadi saya berusaha yang dalam skala besar ini bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi seperti ini. Jadi saya akan berusaha menerapkannya dalam skala besar seperti di lingkungan sekolah. Jadi semuanya saya akan mulai itu dari kelas 6 dulu, setelah dari kelas 6 saya lanjutkan ke kelas 5, kelas 4, dan sampai dengan kelas yang terendah. Dari skala besar ini saya yakin karena pelaksanaannya secara menyeluruh, saya berharap ini bisa membantu menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini, Bu. Oke, baik Bu, terima kasih. Menurut Ibu, dari angka 1 sampai 10, perbuatan perilaku yang terjadi pada murid setelah Ibu menerapkan kebiasaan yang positif tadi di lingkungan sekolah Ibu, saat ini sudah di angka berapa kira-kira, Bu? Kalau saya lihat dari pelaksanaan yang berapa lama ini, itu sudah di angka 5, Ibu. Oh ya, itu bagus tuh Bu. Nanti tolong ditingkatkan ya, sama-sama. Kira-kira nilai yang ingin Ibu capai terhadap perubahan perilaku ke arah mana, Bu? Ke angka berapa? Saya berharap begini, dari angka 5 itu saya mau naikkan ke angka 7 seperti itu, Bu. Itu sudah maksimal lah menurut saya, itu udah agak lebih baik seperti itu. Ya, bagus. Terus dari apa yang Ibu sudah sampaikan tadi, apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Pertama, saya berniat membicarakan ini dulu di forum rapat guru itu, Bu. Karena di sekolah ini kan sering diadakan forum rapat, jadi misalkan saya permasalahan yang besar seperti ini, saya bicarakan dulu dalam forum rapat, saya didengar oleh semua guru, semua tenaga pendidik di sekolah. Karena perbuatan yang baik ini akan dilakukan karena dampaknya juga untuk seluruh yang ada di sekolah tersebut. Jadi perubahan positif ini semoga bisa dilaksanakan secara menyeluruh seperti itu. Jadi wajib ini dibicarakan dalam forum rapat. Itu langkah yang akan saya lakukan, yang akan saya laksanakan. Semoga bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Itu, Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Lalu apakah yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Saya juga akan mulainya, Bu, dari kelas saya, selanjutnya di kelas yang lain, supaya berusaha membantu
Ibu akan memulai, Ibu? Saya akan memulainya secepatnya, Ibu. Ya. Kita bulan Desember ini, Bu. Ya, luar biasa, Ibu. Nah, saya mendukung apa yang Ibu mau capai. Baik, langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali. Saya sangat mendukung apa yang akan Ibu lakukan. Ngomong-ngomong, ya, percakapan kita sudah begini panjang. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita, Ibu? Dari percakapan saya dengan Ibu ini, saya sudah bisa mendapatkan sesuatu terutama. Jadi pada saat melakukan percakapan dengan Ibu, saya mendapatkan satu ide, dapat solusi dalam menyelesaikan masalah, terutama tentang perubahan perilaku positif siswa ini. Bagaimana cara menumbuhkan perilaku positif ini supaya semuanya bisa berdampak positif kepada semua peserta didik, bukan hanya dalam skala kecil tapi untuk dalam skala besar, sehingga setelah pembelajaran COVID ini perubahan perilaku siswa menjadi lebih baik. Ya, luar biasa, Bu. Ya, itu yang Ibu dapat. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Jadi dukungan salah satu itu saya akan bekerjasama dengan rekan sejawat, Bu, terutama. Nah, jadi saya akan meminta rekan saya yang sejawat ini, yang pertama itu karena saya kelas 6, jadi saya akan meminta bantuan sesama kelas 6 dulu, itu Ibu Nediniati dan Ibu Apriani, supaya terus mengingatkan saya bahwa langkah yang tepat untuk melakukan ini sudah dibicarakan dalam forum rapat dan ini harus terus dilakukan supaya berkelanjutan. Ya, itu ide yang luar biasa, Bu. Ide yang sangat bagus sekali. Ya, saya sangat mendukung ya ide-ide yang akan Ibu jalani. Semoga permasalahannya dapat segera terselesaikan dengan baik. Baiklah, kita akan bertemu lagi ya di lain kesempatan, Ibu. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Kita akan bertemu kembali, Bu, untuk 1 minggu kemudian. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, selamat malam Bu Margareta. Selamat malam Pak Taufik. Ya, tadi saya sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach Ibu. Itu sangat luar biasa, sangat bagus menurut saya. Jadi dalam mengamati ini ada beberapa yang saya observasi seperti yang Ibu minta dengan saya tadi. Terus dalam kegiatan ini, dalam yang Ibu lakukan tadi, coaching yang Ibu lakukan tadi, praktek, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi tersebut? Baiklah Pak, saya itu merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik ya apa yang telah disampaikan oleh coach saya, apa masalahnya, kemudian apa yang dilakukan dalam kompetensi itu Pak. Terutama mendengarkan dengan penuh. Ya, itu Pak. Oke, jadi apa yang membuat Ibu merasa seperti itu karena Ibu merasa mampu mendengar aktif ya? Ya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu? Ya, silakan Pak. Saya melihat atau saya mengamati bahwa Ibu telah melakukan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik sesuai dengan alur Tirta ya. Yang pertama itu dari tujuannya, identifikasi, rencana aksi, terus bagaimana mencari tanggung jawab dari coach Ibu itu, terus aksi nyatanya nanti bagaimana untuk kelanjutannya. Jadi sangat luar biasa Ibu, alurnya sudah dapat di situ tadi. Jadi dari situ pun dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik sih, yang sesuai dengan standar, terus si coachnya bisa menemukan solusinya sendiri. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini?
kalau menurut saya, pendapat saya, ya, saya merasa telah mampu mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menggunakan jalur tirta maupun dengan paradigma rasa. Ya, itu yang saya lakukan, Pak. Ibu sangat senang lah ya mendengarnya ya. Iya, saya sungguh sangat senang. Ya, oke. Namun demikian, saya juga melihat ada aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan ya Bu ya. Misalnya saat observasi tadi atau yang saya lakukan waktu pengamatan, saya perhatikan mendengarkan coachnya yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar. Bagaimana pandangan Ibu itu? Ya, saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi dalam coaching saya, Pak. Oke, Bu. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi, Pak, dalam mendengarkan aktif, ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, selalu memperhatikan prinsip-prinsip tirta dan juga paradigma rasa, ya, untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola dan saling menanyakan coach saya, sehingga coach saya bisa terbuka dengan baik gitu, Pak. Oke, itu adalah langkah yang baik Bu ya. Ya. Saya akan mencatat hasil kegiatan hari ini, observasi saya terakhir, mencatat hasil observasi. Terus yang terakhir Bu ya, apa yang Ibu peroleh dari proses ini dan ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih juga atas bimbingan Bapak, atas umpan balik Bapak, ya, yang telah berikan kepada saya, sehingga saya sedikit ada pandangan, ya, bagaimana cara saya bersikap sebagai coach, ya, di mana situ tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa harus menggunakan prinsip-prinsip tirta dan paradigma rasa, ya, untuk menggali kemampuan atau masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh coach, begitu Pak. Ya. Jadi Ibu sudah merasa lebih memahami ya. 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 Jadi untuk yang kegiatan ini saya merasa Ibu sudah sangat baik, sudah bagus lembaga coachingnya. Ibu berjanji juga untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan ini, apa yang menjadi kekurangan dalam hal coaching tadi bisa diperbaiki dengan apa lebih baik lagi lah istilahnya ya, supaya nantinya lebih bisa bermanfaat bagi Ibu dan rekan-rekan Ibu yang di sekitar Ibu, terutama murid-murid Ibu ya. Jadi untuk kegiatan ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak. Ya. Untuk itu silakan, selamat malam untuk Bu Margareta dan Bu Alina juga yang tadi sudah hadir juga. Selamat malam, selamat beristirahat untuk kita semua. Semoga sehat.